Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang input atau output. Nah, di sini kita ada sub bahasannya 5, yaitu yang pertama ada external device, kemudian ada modul I/O-nya, lalu ada I/O terprogram, lalu ada I/O interrupt dan direct memory access. Nah, di sini pokok bahasan yang paling penting adalah arsitektur I/O sebuah sistem komputer adalah merupakan interface ke dunia luar. Kemudian di mana arsitektur ini dirancang untuk menyediakan alat yang sistematis untuk mengontrol interaksi dan menyediakan sistem operasi serta informasi yang diperlukan untuk mengontrol aktivitas I/O biar efektif. Nah, di sini ada 3 teknik I/O yang mendasari, yaitu ada I/O terprogram, ada I/O interrupt driven, lalu ada direct memory access. Nah, di mana yang harus kalian ketahui bahwa selain prosesor dan memori, elemen kunci terpenting dari sebuah sistem komputer itu adalah modul I/O-nya, di mana setiap modul antarmuka ke bus system dan dia mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Nah, di mana modul I/O ini bukan hanya satu set konektor saja yang dihubungkan, melainkan banyak perangkat ke dalam sistem busnya. Nah, sebaliknya, modul I/O ini berisi logika untuk melakukan fungsi komunikasi antara periferal seperti flash disk, lalu ada USB, lalu ada buat mikrofon dan sebagainya, itu namanya periferal. Jadi dia berfungsi bahwa modul I/O itu berisikan logika untuk melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan busnya. Nah, di mana sedikit penjabaran bahwa input device dia adalah sebuah media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori atau prosesor untuk diolah, untuk diproses guna menghasilkan sebuah informasi tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa input device itu berfungsi untuk memasukkan data, informasi. Nah, contohnya ada keyboard, lalu ada mouse, ada mikrofon, ada joystick kalau yang suka main game. Lalu kemudian yang kedua, output device. Nah, output device di sini dia adalah sebuah media komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Jadi kalau input device itu memasukkan data yang akan diolah, sedangkan output device itu dia akan menampilkan olahan data yang dilakukan oleh prosesor. Nah, di mana hasil keluarannya itu dapat berupa hard copy, bisa soft file, bisa sound, jadi bisa menggunakan printer atau bisa menggunakan speaker. Nah, itu contoh dari output device-nya. Kemudian I/O port. Nah, I/O port ini seperti yang di samping ini. I/O port dia digunakan untuk menerima atau mengirim data atau informasi yang keluar dari sistem komputer. Misalnya kalian menggunakan headphone. Nah, dia membutuhkan I/O port-nya. Ini ada I/O port. Nah, menghubungkan antara perangkat input dan output komputer. Kemudian kita masuk ke pembahasan perangkat eksternal. Nah, di mana value dari I/O ini atau perangkat keras ini dia memiliki nilai bila dia bisa berinteraksi dengan manusia. Maksudnya ketika kita menggunakan itu maksudnya dunia luar. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menginstruksi sebuah CPU kalau tidak ada keyboard. Keyboard itu adalah perangkat kerasnya. Kemudian bagaimana kita bisa melihat hasil kerja sistem
bila tidak ada monitor. Seperti itu contohnya. Jadi dia harus memiliki interaksi dengan kita. Kemudian di sini ada bahwa perangkat eksternal itu dibagi atau digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu human readable atau terbaca oleh manusia. Maksudnya gimana? Dia sesuai untuk melakukan komunikasi dengan pengguna komputer. Contohnya, ketika kita akan melakukan printer, nah itu berhubungan dengan kita ya. Terus kita melakukan pengetikan pakai keyboard. Kemudian kita melihat monitor. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mesin readable, maksudnya terbaca oleh mesin. Nah, ini sesuai untuk melakukan komunikasi dengan perangkat lainnya atau peralatan lainnya. Misalnya, tadi ada sensor, lalu ada aktuator, lalu ada disk magnetik. Nah, di mana di sini bahwasanya kalau di pertemuan sebelumnya disk magnetik terus sistem kita itu masuknya di hierarki memori. Kalau fungsionalnya dia hierarki memori. Nah, sedangkan di sini kita lihat dari sudut pandang strukturalnya. Dia masuk atau dia dikendalikan oleh modul I/O-nya. Kemudian yang ketiga ada communication. Nah, ini adalah sesuai untuk melakukan komunikasi dengan perangkat yang jauh. Maksudnya gimana? Dia bisa terjangkau. Misalnya modem ada, kemudian network interface card. Oke, nah selanjutnya ini ada gambar diagram dari sebuah external device, di mana interface ke modul I/O itu berupa kontrol sinyal, lalu ada status sinyalnya, sama ada data. Nah, di mana kontrol sinyal ini dia menentukan fungsi yang akan dilakukan sebuah perangkat, seperti mengirim data ke modul I/O-nya, terus menerima data dari modul I/O-nya, lalu melakukan repost status, atau melakukan beberapa fungsi kontrol tertentu ke sebuah perangkat. Nah, contohnya misal kita sedang melakukan sebuah print. Nah, ketika kertasnya nggak ada, kan nanti ada status errornya atau repost statusnya, yaitu dilakukan oleh sinyal kontrol. Kemudian di sini ada data. Nah, data yang dikirim ini adalah berupa sekumpulan bit yang akan dikirim atau diterima dari modul I/O-nya. Jadi ketika kalian melakukan pengkopian data, maka data tersebut akan dikirim berupa sebuah address atau nanti berbentuknya bit. Nah, kemudian ini status sinyal. Status sinyal ini dia menunjukkan status perangkat. Contohnya ready atau not ready. Ketika kalian akan melakukan sebuah ngeprint. Nah, kemudian USB kalian belum tertancap nih, maka dia akan menginformasikan bahwa not ready untuk melakukan printing. Nah, di sini kemudian ada kontrol logik. Nah, kontrol logik ini yang terkait dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat yang sedang berjalan, atau dia sebagai respon terhadap arah dari modul I/O-nya. Jadi ketika ada sebuah konfirmasi dari periferal, dia ingin mengambil sebuah data, maka kontrol logik ini akan mengatur operasinya, apa yang akan dilakukan di modul tersebut. Kemudian di sini ada transducer. Nah, transducer ini mengubah data dari arus listrik ke bentuk energi lain selama output, dan dari bentuk lain ke arus listrik selama input. Nah, biasanya di sini ada buffer. Buffer ini dia berfungsi
untuk menyimpan sementara data. Ini berkaitan dengan transducer karena buffer itu dia menyimpan sementara data yang sedang ditransfer atau yang sedang dikirimkan antara modul I/O. Nah, umumnya ukuran di dalam buffer ini sekitar 8 hingga 16 bit. Nah, kemudian ini adalah tipikal dari input-output data rate-nya. Kalian bisa lihat bahwa paling rendah itu keyboard. Dia 10⁻². bit per second. Kemudian kita akan membahas modul I/O. Di sini pengertian dari modul I/O sendiri adalah suatu komponen di dalam sebuah sistem komputer. Dia bertanggung jawab atas pengontrolan suatu perangkat luar atau yang lainnya. Dan dia bertanggung jawab pula dalam pertukaran data dengan terhadap peripheral atau perangkat luar dengan memori utama ataupun dengan register yang ada di CPU. Kemudian ini kenapa sih harus menggunakan modul I/O? Kenapa tidak langsung terhubung? Nah, di sini alasannya. Yang pertama yaitu ada berbagai macam peripheral dengan berbagai metode. Nah, akan tidak praktis untuk menggabungkan logika yang diperlukan dalam suatu prosesor untuk mengontrol berbagai perangkat. Nah, ini alasannya. Jadi, alasannya adalah karena metode operasinya yang bervariasi, sehingga memerlukan sebuah modul I/O untuk mengontrol sebuah data yang akan dikirim atau yang akan diterima ke modul I/O yang lainnya. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan I/O? Karena kecepatan transfer data peripheral atau biasanya contohnya itu USB atau flash disk sering jauh lebih lambat daripada sebuah memori atau prosesor. Jadi, tidak praktis menggunakan bus sistem berkecepatan tinggi untuk berkomunikasi langsung dengan peripheral. Nah, di sisi lain, di mana kecepatan transfer data beberapa peripheral lebih cepat daripada memori atau prosesor. Sekali lagi, ketidaksesuaian akan menyebabkan inefisiensi jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah format data. Nah, di mana peripheral sering menggunakan format data dan panjang kata yang berbeda dari komputer atau dari laptop kalian yang terhubung. Kemudian ini adalah model umumnya dari sebuah modul I/O-nya, di mana I/O ini dia akan menghubungkan antara peripheral dengan sistem melalui sistem bus. Dia menghubungkan untuk mendapatkan sebuah informasi data yang diolah di CPU atau di prosesor, atau kita dari peripheral mengirimkan data atau informasi ke dalam CPU atau prosesor kita. Nah, kemudian ini ada beberapa fungsi dari modul I/O. Dia yang pertama sebagai kontrol dan timing, kemudian sebagai komunikasi CPU, lalu yang ketiga komunikasi perangkat eksternal, kemudian yang keempat buffer data, yang kelima koreksi error. Nah, di sini control and timing, di mana fungsi control and timing ini merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen yang ada di dalam sebuah komputer. Nah, di mana CPU ini berkomunikasi dengan satu atau bisa lebih dari perangkat
lunak atau dengan pola yang berbeda dengan kecepatan transfer yang beragam. Nah, di mana proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan timing yang mengatur sistem secara keseluruhan. Nah, ini contohnya kontrol pemindahan data dari peralatan atau peripheral ke CPU. Yang pertama, dia akan meminta dan memeriksa status sebuah perangkat atau peripheral dari CPU ke modul I/O, di mana modul I/O ini dia memberikan sebuah respon atas permintaan dari CPU. Misal dia akan meminta sebuah data untuk ditransfer ke peripheral. Kemudian apabila perangkat eksternalnya telah siap, maka data itu akan ditransfer. Maka CPU akan mengirim perintah ke modul I/O-nya, memberikan sebuah perintah. Lalu di mana modul I/O ini akan menerima sebuah data dengan panjang tertentu dari periferalnya. Nah, selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O-nya, sehingga data-data tadi dapat diterima CPU dengan baik atau dapat dikirimkan oleh CPU dengan baik atau prosesor. Oke, fungsi selanjutnya modul I/O adalah fungsi komunikasi CPU dan modul I/O-nya, di mana ada 4. Di sini ada command decoding, di mana dia merupakan modul I/O yang menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirim sebagai sinyal bagi bus kontrolnya. Nah, di sini misalnya sebuah modul I/O dia mengirimkan sebuah data ke dalam sebuah peripheral, misalnya CD atau disk. Nah, dia akan memerintahkan sebuah modul I/O-nya itu tadi melakukan read sektor atau scan recordnya. Kemudian data ini dia pertukaran data antara CPU dan modul I/O-nya melalui bus data. Lalu status reporting. Nah, ini berfungsi untuk melaporkan kondisi atau status modul I/O-nya maupun perangkat yang lainnya, yang berupa status kondisi basi atau not ready atau ready. Lalu ada address recognition. Nah, ini setiap modul I/O harus mengetahui alamat perangkat yang dikontrolnya. Fungsi selanjutnya sebagai fungsi komunikasi peralatan. Jadi dia berfungsi untuk sebagai jembatan yang menghubungkan antara input sama output agar sebuah data yang dikirim atau diterima itu dapat diolah atau ditangkap atau diproses oleh CPU atau prosesor. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dia ada kontrol dari modul I/O-nya, lalu ada sinyal kontrolnya, ada data yang diterima atau yang dikirimkan ke modul I/O-nya yang nanti akan berada di CPU atau prosesor. Nah, kemudian ada buffernya. Lalu ini transducernya. Transducernya ini dia akan menerima sebuah data dari luar atau mengirim dari luar ke dalam. Nah, selanjutnya fungsi dari modul I/O adalah buffering. Tujuan utama dari buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfernya atau kecepatan sebuah transfer ke CPU. Nah, umumnya laju transfer data dari perangkat lain lebih lambat
dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan, sehingga membutuhkan buffering atau penyesuaian data. Nah, kemudian ini adalah struktur modul I/O-nya, di mana bagian terpentingnya adalah blok logik I/O. Kenapa? Dia menghubungkan semua peralatan antarmuka atau interface, sehingga terdapat fungsi pengaturan dan switching-nya pada blok logik I/O-nya. Nah, ini ada berbagai macam modul I/O. Contohnya, contoh sederhananya itu ada di Intel 8255A yang disering dengan PPI atau Programmable Peripheral Interface. Nah, di mana terdapat kemiripan strukturnya seperti gambar di bawah ini. Ini mirip dengan struktur modul I/O dari Intel 8255A. Di sini ada interface to sistem bus, lalu ada interface to eksternal. Jadi dibedakan menjadi dua. Nah, di sini di interface to system bus ada data line-nya. Data line-nya itu dia akan menerima dari data register atau status control registernya. Kemudian ada address line-nya. Address line ini yang berfungsi untuk membawa ke CPU alamatnya. Lalu di sini ada control line-nya. Kemudian sedangkan di interface to external device, di sini ada logiknya. Logik eksternalnya dia terhubung keluar, di mana dia akan mengambil sebuah data, kemudian memberikan sebuah status dan mengontrol sebuah data atau informasi yang masuk atau keluar dari sebuah peripheral. Ini sama. Lalu terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu ada I/O terprogram, ada I/O interrupt, sama direct memory access. Nah, ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahannya masing-masing sesuai dengan kerja masing-masing tekniknya. Nah, di sini teknik input-output ada 2 jenis transfer data. Yang pertama, dia mentransfer dari perangkat input ke memori. Kemudian yang kedua, dia mentransfer dari memori ke perangkat outputnya. Jadi device input ini, device input melakukan operasi input, mengirim sebuah data ke memori. Lalu data itu akan diproses, kemudian akan dikirim, akan diterima oleh device outputnya. Ini untuk tanda ini adalah sinyal kontrolnya. Yang mengontrol adalah dari CPU. Nah, kemudian ada 2 teknik pelaksanaan transfer data. Yang pertama, dia melalui CPU. Kemudian yang kedua, dia mentransfer data tanpa melalui CPU. Nah, di sini dibagi menjadi 2 ya, yang melalui CPU bisa pakai I/O terprogram atau pakai mode atau I/O interrupt. Kemudian yang tanpa melalui CPU yaitu DMA, Direct Memory Access. Nah, kemudian untuk memindahkan bit data dari input perangkat, langkahnya yaitu 1A ini akan melakukan membaca bit data dari perangkat input. Dari perangkat inputnya, dari perangkat input 1A, dari perangkat input karena ini ke CPU. Kemudian 1B, dia bertugas untuk
memindahkan bit data dari CPU ke lokasi memori CPU atau ke device output. Nah, kita masuk ke teknik I/O terprogram. Gimana teknik I/O terprogram ini prosesnya data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O-nya. Nah, di CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O-nya kepada CPU secara langsung. Seperti contohnya pemindahan data, pengiriman perintah ketika kita melakukan sebuah permintaan data, dan monitoring perangkat. Nah, untuk melaksanakan perintah-perintah I/O ini, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat address bagi modul I/O-nya dan sebuah perintah I/O yang akan dilakukan. Apa kelemahan dari teknik I/O terprogram ini? Kelemahannya adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan sehingga akan membuang waktu. Nah, di mana di dalam teknik ini modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU. Nah, ini adalah klasifikasi dari perintah input output atau I/O. Di sini ada perintah kontrol. Perintah kontrol ini dia digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahu tugas yang diperintahkannya kepada mereka. Jadi melakukan checking. Kemudian yang kedua adalah perintah tes. Nah, perintah tes ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status, misalnya not ready, basi, atau ready dalam sebuah modul I/O dan perangkat periferalnya. Lalu CPU perlu mengetahui perangkatnya dalam keadaan aktif atau siap. Kemudian read ini dia perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu data atau suatu paket data untuk disimpan di dalam buffer internal penyimpanan sementara yang ada di internal. Untuk kemudian paket data ini akan dikirim melalui data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfer. Kemudian yang terakhir perintah wait. Wait ini CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat yang dituju. Nah, kemudian dalam teknik I/O terprogram ini terdapat dua macam implementasi perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu ada memory map I/O dan isolasi I/O. Nah, dalam memory map I/O ini terdapat ruang tunggal untuk sebuah lokasi memori dan perangkat I/O-nya, di mana CPU memerlukan sebuah register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O-nya. Nah, konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk melakukan pembacaan, saluran tunggal untuk penulisan. Nah, keuntungan dari menggunakan memory mapping I/O ini adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Nah, kemudian teknik yang kedua, isolate I/O. Nah, di mana dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O-nya atau periferalnya. Di sini dengan teknik ini diperlukan bus yang lengkap dengan saluran read-nya dan write-nya memori yang ditambahkan di saluran perintah output-nya. Nah, keuntungannya
dia sedikit instruksi I/O-nya. Kemudian ini adalah ilustrasi dari diagram blok program I/O. Di sini langkah pertama, dia akan melakukan pembacaan status sebuah device. Nah, dia akan melakukan pembacaan status sebuah device. Kemudian dia akan mentransfer nih. Jika statusnya ready, dia akan ditransfer data dari atau ke memori. Dari memori ke sini atau ke memori. Nah, setelah itu, langkah ketiga adalah pengiriman sebuah data dari device-nya tadi ke memori, ke CPU, atau sebaliknya. Nah, ketiga langkah tersebut diulangi untuk setiap bit. Setelah langkah 1, langkah 2 dikerjakan. Apabila device siap, jika tidak, maka langkah 1 diulangi kembali untuk pengambilan sebuah data atau informasi. Nah, selanjutnya kita masuk di interrupt driven I/O. Nah, teknik ini memungkinkan proses tidak membuang waktu. Kenapa? Karena dalam proses ini CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O bersamaan dengan perintah I/O dijalankan. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya. Nah, teknik ini kendali perintah masih menjadi tanggung jawab atau menjadi yang memegang adalah CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah terhadap sebuah operasi. Nah, di sini terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking. Dia bisa memproses atau memberikan perintah secara bersamaan pada modul I/O dan perintah I/O dijalankan secara bersamaan. Maka akan menyingkat sebuah waktu, sehingga tidak ada waktu tunggu bagi. Nah, ini adalah cara kerja dari teknik interupsi di sisi modul I/O, di mana modul I/O menerima perintah. Misal, melakukan read. Nah, kemudian modul I/O akan melaksanakan perintah tersebut, melakukan sebuah pembacaan atau read dari peripheral. Nah, setelah itu, data yang dibaca tadi diletakkan di register modul I/O. Nah, selanjutnya modul I/O akan mengeluarkan sinyal instruksi kembali ke CPU melalui saluran kontrolnya, di mana kemudian modul ini akan menunggu perintah dari CPU, menunggu data yang diminta dari CPU. Jika ada permintaan terjadi, maka modul I/O-nya akan meletakkan data pada bus data dan siap menerima perintah selanjutnya. Nah, di mana pengolahan instruksi pada perangkat I/O ini telah menyelesaikan sebuah operasi I/O sebagai berikut. Pertama, dia perangkat I/O-nya akan mengirim sinyal instruksi ke CPU. Selanjutnya, jika CPU telah menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan, kemudian dia akan merespon instruksi yang ada tadi. Kemudian CPU akan menerima instruksi. Nah, jika itu valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal ke perangkat I/O-nya untuk menghentikan interupsi. Nah, CPU akan mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Nah, hal ini yang dilakukan adalah dia akan menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Nah, di mana informasi yang diperlukan dalam proses ini adalah status prosesor yang berisi
register yang dipanggil. Kemudian yang kedua, lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam staf pengontrolan sistem. Nah, kemudian yang kelima, dia akan menyimpan program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrolan tadi. Nah, yang paling penting untuk menyimpan semua informasi atau status program yang diinterupsi untuk keperluan melanjutkan proses selanjutnya. Hal ini disebabkan karena interupsi bukan merupakan sebuah rutin yang dipanggil dari program, melainkan interupsi dapat terjadi setiap saat dan dapat terjadi pada sembarang titik eksekusi program yang digunakan. Nah, ini adalah diagram transfer data interupsi modul I/O-nya. Dia akan memberikan perintah baca atau tulis ke disk, lalu dia akan mengerjakan prosesnya hingga disk memberikan instruksi dan hingga ke instruksi selanjutnya. Kemudian terdapat bermacam teknik yang digunakan CPU dalam menangani interupsi ini. Di antaranya ada multiple interupsi line, lalu ada daisy chain, lalu software fault, sama arbitrasi bus. Di mana multiple interrupt line ini antara CPU dan modul I/O-nya. Namun tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul I/O-nya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, walau digunakan sejumlah jalur, terdapat kemungkinan bahwa setiap jalur akan mempunyai sejumlah modul I/O yang berkaitan dengan periferalnya tersebut. Nah, apa alternatifnya? Alternatif yang lain adalah menggunakan software fault, di mana prosesnya apabila CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan fault seluruh model I/O untuk menentukan yang melakukan interupsi. Nah, kekurangan dari software fault ini adalah memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul I/O-nya untuk mengetahui ini modul mana yang harus diinterupsi. Kemudian teknik yang lebih efisien di sini adalah daisy chain, di mana yang menggunakan hardware pool atau seluruh modul I/O yang tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau chain. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge-nya yang berjalan pada saluran interupsi sampai menuju modul I/O yang mengirimkan interupsinya tersebut. Nah, teknik berikutnya adalah arbitrasi bus, di mana dalam model ini adalah pertama modul I/O-nya akan memperoleh kontrol busnya sebelum modul I/O menggunakan saluran permintaan interupsi. Dengan demikian, hanya terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Nah, ketika prosesor mendeteksi adanya interupsi, maka prosesor akan memberikan responnya pada jalur interupsi acknowledge-nya. Nah, di mana modul perintah ini kemudian menempatkan vektor pada jalur-jalur datanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas DMA atau Direct Memory Access, di mana DMA ini adalah sebuah prosesor khusus atau spesial prosesor yang digunakan untuk menghindari pembebanan CPU utama, pembebanan pada
main CPU-nya oleh program I/O-nya. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Nah, teknik ini prinsipnya adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O ke DMA. Nah, CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi atau instruksi lengkapnya pada DMA dan pada akhir prosesnya saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi tadi. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu proses yang terjadi pada modul I/O ini masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada kelajuan transfer terhadap I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU-nya. Kemudian kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Nah, di mana bertolak dari kelemahannya tadi, apabila untuk menangani transfer data bervolume besar yang dikembangkan teknik yang lebih baik yang dikenal dengan DMA atau Direct Memory. Nah, di mana parameter DMA yang disediakan oleh software ke pengontrol DMA adalah parameternya ada alamat awal memori. Alamat awal memori ini menetapkan lokasi memori dari mana bit data disimpan atau dibaca. Kemudian jumlah bit. Jumlah bit ini untuk menetapkan jumlah bit yang akan ditransfer. Lalu arah. Arah ini dia menetapkan apakah transfer data ke input atau output. Kemudian ini adalah blok diagram DMA-nya. Selanjutnya ini adalah konfigurasi dari modul DMA. Di sini terdapat 3 buah konfigurasi modul DMA seperti yang terlihat pada gambar ini. Pertama ada single bus. Pada single bus ini bahwa single bus dengan DMA yang dilepas semua modul digunakan bersama dengan bus sistemnya. Modulnya digunakan bersamaan dengan bus sistemnya yang sama, di mana modul DMA yang bertindak sebagai prosesor pengganti. Nah, konfigurasi ini bekerja sangat tidak efektif. Kenapa? Kenapa tidak efektif? Karena setiap transfer sebuah word, sebuah karakter membutuhkan 2 siklus bus. Namun, jika kita menggunakan single bus dengan DMA yang terintegrasi, jumlah siklus bus yang diperlukan dapat dikurangi dengan pengintegrasian antara modul DMA-nya dan fungsi I/O-nya. Berarti terdapat sebuah lintasan antara modul DMA-nya dan sebuah modul I/O yang tidak meliputi bus sistemnya. Nah, logikanya bahwa DMA ini dapat merupakan bagian dari modul I/O-nya atau merupakan bagian terpisah yang dapat mengontrol satu atau lebih dari modul I/O-nya. Nah, selanjutnya di sini ada I/O bus, di mana konsep ini dapat dilanjutkan dengan menghubungkan modul I/O ke modul DMA dengan menggunakan sebuah bus I/O. Nah, hal ini mengurangi jumlah antar muka I/O di dalam modul DMA-nya menjadi satu buah dan memberikan kemudahan untuk pengembangan konfigurasinya. Nah, pada konfigurasi DMA ini, bus system yang digunakan secara bersamaan oleh modul DMA-nya hanya untuk pertukaran data dengan memori. Nah, pertukaran data antar
modul DMA adalah modul I/O akan terjadi di luar bus system. Kemudian pada dasarnya DMA mempunyai dua metode yang berbeda dalam mentransfer data. Metode yang pertama di sini ada metode yang sangat baku, yaitu HALT atau Brush Method DMA. Kemudian yang kedua yaitu mengikut sertakan DMA kontrol untuk memegang kontrol dari sistem bus. Nah, ini adalah 3 langkah dalam transfer DMA-nya. Yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device-nya atau dari periferalnya. Kemudian operasi yang akan ditampilkan, lalu alamat memori menjadi sumber atau tujuan data dan banyaknya bit yang ditransfer. Kemudian DMA control memulai operasi sampai seluruh blok sudah ditransfer. Kemudian DMA control menginstruksi nih, dia menginstruksi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan atau arah selanjutnya. Nah, sekian pertemuan 5. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp atau bisa via forum ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.